dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sulit sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi, Nabi Yeskiel memperingatkan Raja Tirus yang sombong, yang menyamakan dirinya dengan dewa. Hidupnya memang bertahta, punya harta, dan orang seperti itu biasanya sombong. Tetapi dia diingatkan oleh Nabi Yeskiel bahwa kesombongannya itu bisa direndahkan oleh Tuhan, dan apa yang ia miliki bisa hancur seketika. Dan kesombongan biasanya memang awal dari kejatuhan. Hal yang mirip dengan itu adalah hidup dengan pamrih. Orang yang hidup dengan pamrih biasanya haus pujian. Di balik apa yang ia lakukan, dia menginginkan sesuatu. Hal itulah yang membuat Petrus bertanya kepada Yesus. Petrus dalam mengikuti Yesus pastilah belum murni, dia masih punya pamrih. Karena dia sudah merasa mengikuti Yesus, tetapi dia masih bertanya, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Lalu Yesus menjelaskan bahwa ketika Anak Manusia datang lagi, nanti orang-orang yang mengikuti Yesus akan bertahta bersama Anak Manusia dalam kemuliaannya.
Mengikuti Yesus harus tulus, harus jujur, pun dalam pelayanan kita harus tanpa pamrih. Karena pamrih kadangkala juga membuat kita kecewa dan putus asa. Keselamatan itu anugerah dari Allah, tetapi juga upaya dari manusia. Kalau kita sudah merasa bertekun, merasa bekerja keras, melayani dengan sungguh-sungguh, kita disadarkan dengan pengajaran Tuhan. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya, keselamatan itu anugerah, juga upaya dari manusia. Dan upaya kita adalah mengikuti Yesus dengan tulus, dengan tanpa pamrih, dengan rendah hati. Dengan begitu, kita tidak bertanya lagi. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.